Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketemu kembali bersama saya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-18. Saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu, renungan kita pagi hari ini adalah tentang bagaimana kehidupan kita dalam sehari-hari, apa yang harus kita lakukan. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika berkata, bersukacitalah senantiasa. Hari ini juga firman Tuhan berkata kepada kita, hai anakku, bersukacitalah di dalamku, kata Tuhan. Mengapa kita harus bersukacita? Karena ketika kita bersukacita berarti kita bisa menikmati hidup ini apa adanya, hidup yang sudah diberkati oleh Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita bersukacita, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita, seperti yang tertulis dalam Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Nah, yang kedua, tetaplah berdoa. Nah, mengapa kita harus berdoa? Berdoa itu bukan menyampaikan apa yang kita butuhkan, atau berdoa itu bukan sekedar menyampaikan apa yang kita perlukan, kita inginkan. Tetapi berdoa itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi kalau kita tidak pernah berdoa? Nah, berdoa pun Bapak Ibu jemaat Tuhan bukan soal sikap badan kita, yang kita melipatkan tangan, tutup mata di dalam kamar atau di meja makan, bukan sekedar itu. Tapi berdoa itu adalah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan selama kita masih belum tidur, saya boleh katakan. Ya, ketika kita beraktivitas di kendaraan, mengendarai sepeda motor atau mobil, atau melakukan pekerjaan apapun di rumah, kita bisa berhubungan dengan Tuhan, dan itu boleh saya katakan berdoa. Jadi dialog dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Paulus tahu bahwasanya jemaat di Tesalonika harus tetap berdoa, karena di dalam berdoa ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita menjalani hidup sepanjang hari. Dalam doa Tuhan bisa memberikan kita hikmat apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang ketiga, Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, dan Tuhan juga berkata kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal berarti mengucap syukur baik keadaan suka ataupun duka. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, aku kalau lagi ada masalah susah untuk bersyukur. Tetapi firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal berarti sebenarnya kita bisa selalu bersyukur baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Bersyukur yang bagaimana yang Tuhan kehendaki? Bersyukur bahwasanya kita itu memiliki Allah yang luar biasa. Bersyukur karena kita telah diselamatkan oleh Allah. Bersyukur karena kita telah menjadi anaknya, menjadi biji matanya. Nah, dikatakan lagi kalimat selanjutnya, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam hidup kita ini, hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang dikehendaki Allah adalah kita itu mengucap syukur kepadanya. Orang yang bersyukur berarti orang yang tahu berterima kasih atas karya Tuhan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, tiga hal yang harus kita renungkan dan kita pegang, bahwasanya bersukacitalah senantiasa, karena ketika kita bersukacita juga ada kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun langkah kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena ketika kita mengucap syukur berarti kita tahu berterima kasih kepada Tuhan atas karyanya dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, dan jangan lupa berdoa serta mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.